Ini baru nih, perusak pasar HP mid-range. Nah, jadi ini dia si Redmi Note 12 Pro yang untuk boxnya dia warna putih ya. Untuk tulisan Note 12 Pro-nya itu tuh warna gold kayak gini guys. Jadi kelihatan mewah. Kalau untuk bagian belakangnya dia polosan aja. Cuman sekarang ada logo Redmi yang logonya itu kayak Godzilla nyemburin api gitu guys ya. Unik banget. Nah, untuk di bagian bawah di sini ada variannya. Ini yang RAM 6 GB dengan internal storage 128 GB. Yang di sini ada logo Dolby Atmos dan juga high-res audio. Yuk, langsung kita unbox saja. Oke, nah jadi di sini ada logo Redmi lagi. Ini sebuah kompartemen yang untuk isinya ini ada SIM ejector, terus ya biasa ya, buku panduan, kartu garansi, sama kita dikasih soft case transparan. Dan lanjut, ini dia HP-nya guys. Widih, untuk desainnya cakep ya. Nanti kita bahas, kita cek dulu kelengkapannya. Jadi di sini untuk adapter chargernya dia 67 watt. Yang pastinya untuk kabelnya dia udah USB Type C. Terus di sini kita dikasih sambungan ya, karena tadi kan ini colokannya dia tipenya gepeng, jadi dikasih sambungannya. Dan yuk lanjut ke HP-nya guys ya. Jadi untuk bodi belakangnya dia seperti ini. Ini cukup keren sih kalau menurut aku, karena dia flat design. Yang kalau desain di kameranya dia masih ada frame-nya ya, tertulis 50 megapiksel. Terus ada kamera ultra wide juga. Untuk bodi belakangnya ini feel-nya tuh kayak mewah, kayak kaca, tapi ini sih polikarbonat ya. Dan warna-warnanya tuh menarik. Ini tuh warna ungu yang kayak ada glitter-glitter bintangnya gitu ya. Yang dari atas tuh kecil, dia semakin membesar gitu. Ini kita copot dulu guys untuk nomor IMEI-nya biar kelihatan makin cakep ya. Nah, kalau untuk sisi sebelah sini dia polosan aja. Yang untuk frame-nya ini juga warnanya tuh keunguan gitu guys. Untuk bagian atas dia ada audio jack, terus ada speaker, ada mic, sama masih ada infrared blaster. Keren. Kalau untuk di samping sini ada tombol power yang sekaligus sensor fingerprint sama tombol volume. Kalau di bawah di sini ada speaker lagi. Jadi dia dua, ada di bagian bawah dan bagian atas. Di sini ada USB-C port, ada mic, sama ada slot ya. Nah, kita intip dulu guys untuk slotnya ini. Jadi kalau untuk slotnya ini ya, jadi tipenya sandwich ya, dimana ini dual SIM aja. Jadi nggak ada slot untuk micro SD card. Oke, lanjut kita coba nyalain. Oke, kita setup dan install beberapa aplikasi buat kita nyobain lebih lengkap sih Redmi Note 12 Pro ini. Yuk. Nah, ini udah aku setup dan ada install beberapa aplikasi buat kita nyobain si Redmi Note 12 Pro. Yang kalau untuk harganya sendiri guys, ini aku dapat di harga 3,9 juta. Dengan catatan ini tuh sebenarnya versi China ya. Jadi sebelum dikirim di Indonesia, ini tuh kayak diinstalin dulu global ROM agar ada Play Store dan ada bahasa Indonesia juga. Makanya ya pas unboxing tadi keadaannya udah enggak segel guys. Kalau untuk IMEI-nya atau sinyalnya ini jelas aman ya, karena ya pas masuk ke sini ini lewat bea cukai guys ya, dan saya bayar pajak juga. Makanya untuk IMEI-nya ini aman, dia terdaftar di bea cukai. Nah, dengan harga 3,9 juta guys, ini kita dikasih layar yang bener-bener cakep ya. Jadi displaynya ini 6,67 inch OLED HDR10 Plus. Yang kalau pas nampilin wallpaper hitam kayak gini tuh ya, ini layarnya tipenya mengkotak, jadi kayak serasa nyatu sama bordernya gitu. Kalau pas nampilin warna putih pun aku suka, walaupun bordernya ini enggak tipis guys ya, tapi dia tuh sama rata kayak bagian atas, samping, dan bawahnya, jadi kerasa lebih cakep. Nah, misalnya ya untuk nonton, ini tentu panel OLED-nya ya kerasa cakep banget guys ya, karena hitamnya tuh bener-bener pekat dan dia juga bisa nampilin hingga 1 miliar warna. Jadi tuh
displaynya emang bener-bener cakep ya. Kalau resolusinya sih standar di Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Yang kalau untuk refresh rate-nya ini udah tergolong tinggi ya. Jadi di sini untuk refresh rate-nya 120 Hz, yang kalau mau baterainya lebih irit ya kita bisa set ke 60 Hz. Dan yang saya suka dari Redmi itu nggak pelit ya. Jadi walaupun layarnya cakep tapi masih ditambah lagi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Nah, untuk performanya sendiri ya, ini tuh Redmi udah pasti kenceng. Jadi dia ini menggunakan chipset Dimensity 1080 5G, ini 6 nanometer, yang dia ini menggunakan GPU Mali G68 MC4. Skor Antutunya ini udah aku tes ya, dan dia dapat skor ya cuma 417.000 ya. Awalnya sih saya kira ya nggak jauh-jauh dari 500.000 ya. Nah, kenapa ini kok malah cuma 400.000? Apa karena mungkin RAM-nya? Soalnya ini RAM-nya sendiri yang versi 6 GB ya. Cuman ya di sini seperti biasa kayak ada penambahan RAM 2 GB ya, kayak extended RAM gitu. Terus kalau untuk baterainya sendiri ini tipis, tapi baterainya ini 5000 mAh dan dia ini dikasih fast charging 67 watt ya. Jadi udah cepet. Terus di sini kalau untuk OS-nya sendiri dia menggunakan MIUI yang udah versi global ya, MIUI 13. Tapi kalau untuk Android-nya sendiri dia Android 12. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri Redmi tuh nggak pernah pelit sama fitur ya. Jadi si Redmi Note 12 Pro ini dikasih high-res audio yang juga udah Dolby Atmos. Plus dia ini udah dual stereo speaker ya. Di sini kita coba tes nih untuk gimana untuk kualitas speakernya. Kita putar video NCS ya. Nih ya, kita bisa atur untuk Dolby Atmosnya. Dan speakernya benar-benar bagus guys. Ini dari depan kayak gini kerasa banget stereonya ya, karena speakernya tuh ada di samping sebelah sini dan juga di sebelah sini guys. Gokil ya, keren. Dan pastinya ini ada NFC sama fitur unggulan dari Redmi, yaitu dia ada infrared blasternya ya. Makanya ya di sini tuh masih ada Mi Remote-nya. Jadi kayak kita tuh bisa ngontrol TV, AC, atau apapun lah yang masih bisa di remote menggunakan infrared. Nah, terus lanjut buat kameranya sendiri guys. Untuk kamera belakangnya di sini ada 3 kamera. Untuk kamera utamanya dia 50 megapiksel, tapi dia udah menggunakan OIS. Dan di sini dia ditambah 8 megapiksel untuk ultra wide. Ini keren ya, soalnya kayak Infinix atau Realme sekarang udah nggak pakai ultra wide dan Redmi masih bertahan guys. Ini aku suka, plus ditambah lagi 2 megapiksel buat makro kamera. Kalau untuk kamera depannya sendiri ini tipenya punch hole ya, dimana resolusinya ini 16 megapiksel. Kalau untuk fitur-fiturnya sendiri di sini ada mode profesional, ada dokumen, terus foto, portrait, malam lainnya ya. Ini ada mode 50 megapiksel, slow motion, time lapse. Dan kalau untuk videonya sendiri, kalau untuk kamera belakang ini resolusinya bisa 4K 30 fps. Dan kalau untuk kamera depan ini bisa 1080p 60 fps. Dan yuk kita cobain keluar gimana untuk hasil foto dan videonya. Oke, ini aku ngasih sampel perekaman video dari kamera belakang Redmi Note 12 Pro di resolusi maksimalnya ya, 4K 30 fps.
Dimana untuk cuacanya ini cukup mendung guys, banyak angin juga. Tapi di sini kalian bisa lihat ya, untuk warna-warnanya bagus, dynamic range-nya juga oke, dan detailnya udah pasti mantep ya. Dan gokilnya walaupun resolusi 4K tapi dia ini bisa stabil guys, karena dia ini udah punya OIS. Nah kalau ini perekaman video menggunakan kamera ultra wide ya, jadi punya sudut pandang yang lebih luas. Cuman ini mantoknya di resolusi Full HD 30 fps guys. Dan untuk hasilnya pun juga bisa stabil seperti ini. Nah kalau ini untuk video kamera depannya, yang mentoknya juga di resolusi Full HD ya. Untuk warna-warnanya ya lumayan sih guys, bisa stabil juga, cuman emang agak ke crop ya. Jadi mukanya tuh kayak kelihatan deket banget gitu guys. Nah menurut kalian gimana guys untuk hasil foto dan videonya? Kasih komen di bawah ya. Dan di sini aku juga udah install 2 game, Mobile Legends dan juga PUBG Mobile ya. Kita coba buka dulu untuk Mobile Legends. Nah ini udah masuk ke gamenya Mobile Legends, dan di sini untuk settingan grafisnya ini agak aneh sih ya. Soalnya kemarin aku nyobain Infinix tuh refresh rate-nya bisa ultra, jadi kayaknya belum optimal nih kalau untuk main Mobile Legends. Nah kalau untuk PUBG sendiri gimana? Kita cobain aja untuk main PUBG Mobile. Nah ini udah in game PUBG Mobile, dan kita coba untuk settingan grafisnya. Jadi untuk grafisnya dia mentok di HDR Ultra, atau kalau smooth dia bisa mentok di frame rate ekstrim ya. Dan kita langsung cobain main game. Oke, jadi ini udah in game guys. Dan untuk gyroskopnya ini bener-bener aman ya. Untuk layarnya pun enak, responsif, karena udah 120 Hz juga. Kita coba main. Ini sih lancar banget di 60 fps ya. Aduh mati guys. Nah untuk main PUBG enak sih, bisa smooth ekstrim, bisa 60 fps. Cuman entah kenapa kalau untuk Mobile Legends kok malah frame rate-nya mentok di high aja ya. Wow. Oke, jadi gitu dulu unboxing si Redmi Note 12 Pro ini guys, yang sebenarnya sih untuk layarnya ini cakep, desainnya juga cakep, tapi entah kenapa untuk performanya ya, padahal ini pakai Dimensity 1080, tapi skor Antutunya cuma 400.000, dan game Mobile Legends ini kayak belum optimal gitu guys ya. Mudah-mudahan sih cuman softwarenya aja. Nah kalau kalian gimana guys, tertarik nggak kalau misalnya si Redmi Note 12 Pro ini hadir resmi di Indonesia dengan harga yang kurang lebih sama di 3,9 juta? Coba kalian kasih komen di bawah. Sekian dari Ade, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.